Yeah, join the queue. Join the queue. There's a few. You know, yeah, look, he has the lightweight belt, fair play to him. Holloway put him face down, ass up though. Badly face down. So, you know, I'm not even thinking of it at this time. But I go down to lightweight again. Also is another thing I'm not so sure. I fancy the Triple Crown. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari partner dansa Conor McGregor dalam main event UFC 329 nanti, yaitu Max Blast Holloway. Mantan juara kelas bulu dan sabuk BMF ini mengatakan bahwa melawan Conor McGregor telah memberinya bayaran terbesar dalam sejarah karirnya. Yap, sebagai mantan juara dunia dan salah satu bintang UFC, Holloway sebenarnya sudah berada dalam posisi di mana ia menerima bayaran jutaan dolar di setiap fightnya. Karena hampir selalu ia tampil sebagai main event, entah itu UFC berangka maupun UFC Fight Night. Misalnya menurut Marca, Holloway mendapatkan bayaran 2 juta dolar ketika melawan Ilia Topuria dan kisaran 4 juta dolar ketika mempertahankan sabuk BMF-nya dari Charles Oliveira. Ya, itu gede banget sih, karena kemungkinan event UFC 326 saat itu benar-benar digendong oleh Holloway dan Oliveira. Dan saat ini Holloway mengaku mendapatkan bayaran yang lebih besar dari itu semua. Yaps, melawan Conor McGregor bagaikan mendapatkan jackpot karena secara otomatis partner dansanya itu akan langsung mendapatkan bayaran besar karena hype yang dibawa sudah pasti tinggi. Holloway juga tak memungkiri bahwa ia melawan Conor tujuannya adalah uang, karena dengan tawaran uang berkepok-kepok tentu akan bodoh jika ditolak begitu saja. Ya, ini wajar sih, mengingat secara legacy pun Max Holloway sudah memiliki legacy yang bagus, jadi ya sangat wajar ia mengambil money fight. Max Holloway tentu tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran bayarannya, tapi karena saking besarnya, Max Holloway sampai bercanda bahwa ketika bertarung nanti, Holloway akan tampil setengah-setengah agar McGregor berpikir bahwa ia memiliki kesempatan menang dan berharap McGregor kembali meminta rematch dengannya. Karena kalau Max Holloway tampil all out dan menghancurkan McGregor dengan mudah, takutnya McGregor kapok dan Holloway tak akan mendapatkan bayaran super lagi. Ya, itu statement yang cerdas untuk ukuran petarung yang biasanya hanya bermodal kalimat "it is what it is" atau "let's find out on Saturday night". Sedangkan untuk McGregor sendiri gak usah ditanya lagi bayarannya, karena menurut berbagai sumber di 2 pertandingan terakhirnya saja, yaitu saat melawan Dustin Poirier 2 kali, McGregor mendapatkan bayaran lebih dari 50 juta US dollar yang tentu selevel dengan superstar tinju dunia. Ya, McGregor emang nyebelin luar biasa, tapi efek uang yang dia ciptakan memang bukanlah bualan. This guy has unlimited money. What's the money like for a Conor McGregor fight these days? It's beautiful, bro. I'll tell you this much. Every single guy that fighter or non-fighter is saying that I'm fighting for money, I'm a prize fighter, brother. This is what we do. If you wasn't fighting for money, you're an idiot. Is this the best payday of your career, this fight? For sure. Like I said, man, anybody who ever says that they don't fight for money, they're lying through their damn teeth, bro. I'm gonna go in there and put pause on him. You know, I'm gonna make him wish that he didn't come back. Actually, no, I'm not gonna make him wish that. I'm gonna make him think that he can do it one more time, so we can rematch at the end of the year. Kabar selanjutnya adalah dari McGregor sendiri, yang mana suka atau tidak, ia masihlah merupakan magnet luar biasa bagi media atau petarung UFC lainnya. Terbaru kita tahu bahwa sang juara kelas ringan yaitu Justin Gaethje mengaku secara terbuka ingin melawan McGregor setelah McGregor mengalahkan Holloway. Ia tentu saja tujuannya adalah uang, ditambah sudah dari lama Justin sebenarnya ingin mereparasi warna wajah McGregor. Dan ketika wartawan menyampaikan kabar itu padanya, McGregor dengan sangat santuy mengatakan, "Ya silahkan antri bung. Ada banyak orang yang ingin melawanku, dan jika kamu ingin jadi salah satu dari mereka, ya cukup antri saja, siapa tahu kamu akan kebagian jatah."
Well, ini adalah respon yang di luar nalar sih. Secara kompetisi, ini tentu aneh, karena seolah-olah seorang juara dunia diperlakukan sebagai calon penerima bansos. Umumnya yang mengatakan itu adalah seorang juara pada para kontendernya. Tapi karena McGregor adalah anomali dalam masalah uang, maka petarung yang tak memiliki ranking seperti dirinya pun justru meminta sang juara untuk antri. Hal ini semakin menunjukkan bahwa jumlah bayaran melawan petarung biasa, meskipun ia seorang juara dunia, tetaplah kalah jika melawan McGregor. Karena itu tidak heran jika dulu Dustin Poirier lebih memilih melawan Conor McGregor di tahun 2021 ketimbang memperebutkan sabuk kelas ringan. Padahal saat itu Poirier adalah fighter yang paling layak. McGregor sendiri memang memasukkan nama Justin Gaethje sebagai calon lawan selanjutnya, tapi Justin adalah pilihan kedua. Karena andai ia menang dari Max Holloway nanti, maka target selanjutnya adalah sang juara kelas welter saat ini, yaitu Islam Makhachev, andai Makhachev menang dari Ian Carey. Yeah, I'm very interested to see what happens in that fight. Max definitely knocked me out, but I feel like I got that win back with the Ilia Topuria fight. I would love, as I've stated hundreds of times publicly, I would love to punch Conor McGregor in the face. So, yeah, I'm excited about that fight. I'm excited to be there and watch it. Yeah, bro, he's one of the only guys that you haven't had a chance to punch in the face. Exactly. I mean, there's no doubt he's one of the biggest superstar in the sport, and so fighting a guy like that obviously does great things for me financially, and for my legendary status and stuff like that. Conor, Justin Gaethje said he'll be in attendance for your fight against Max. He also says he wants to punch you in the face. What's your response to Justin Gaethje? Yeah, join the queue. Join the queue. There's a few. Yeah, look, he has the lightweight belt, fair play to him. Holloway put him face down, ass up though. Badly face down. So, I'm not even thinking of it at this time. But I go down to lightweight again. Also, is another thing I'm not so sure. I fancy the Triple Crown. So, less of the disrespect, you fucking bum. Berita selanjutnya adalah berita hiburan, di mana ini adalah salah satu alasan bahwa jika teman-teman sebagai fans sepak bola tidak disarankan untuk mendengarkan ulasan dari orang Amerika Serikat. Yaps, itulah yang dilakukan oleh mantan juara 2 divisi, yaitu Daniel Cormier, yang dengan santuinya mengiyakan tantangan taruhan $1.000 atau sekitar 18 juta rupiah dari Paddy Pimblett bahwa Amerika Serikat tidak bisa mencapai semifinal. DC yakin bahwa Amerika Serikat bisa mencapai semifinal karena alasannya sangat sederhana, yaitu Amerika Serikat akan mendapatkan buff lebih karena main sebagai tuan rumah. Karena itu, ia yakin bisa melaju hingga semifinal. Paddy Pimblett yang berasal dari Liverpool hanya bisa mengerutkan dahi sambil menahan tawa karena ia tahu unsur tuan rumah tidak akan berpengaruh banyak jika lawannya adalah pemain kelas dunia yang main di klub besar dunia. Karena itu, Paddy Pimblett dengan senang hati mendengar DC mengiyakan tantangannya, karena bahkan Paddy tidak yakin Amerika Serikat mampu mengalahkan Belgia. Dan benar saja, Amerika Serikat yang bermain di depan puluhan ribu supporternya dipekuk 4-1 oleh Belgia. Ya, Amerika Serikat emang kebanyakan statistik sih, karena memang negara yang menyebut sepak bola sebagai soccer ini tidak bisa dijadikan rekomendasi berita sepak bola. Orang mereka aja percaya bahwa Taylor Swift lebih terkenal dari Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Jadi ya mau bagaimana lagi. Dan bagi Paddy Pimblett, mungkin $1.000 tadi adalah $1.000 termuda yang ia bisa dapatkan dalam karirnya. I was filled with unnecessary confidence watching us beat Bosnia and Herzegovina. Shit! Bro, I owe you money. I believe that the United States team playing in America gives us a chance. I will bet you $1,000 right now that USA don't win it. Can we get past the quarterfinals? We have to win 2 more games. You will not beat Spain or Portugal. 2 games.
we get to the semis. You just won't. We get to the semis. Belgium might beat us. We're not losing to Belgium. I owe you $1,000. I will give it to you. If you have any cash, give it to me. Let me pay this man. Let me pay this man. I was filled with all this confidence. I was like, yo, we winning the whole shit. I know. What goal, you know? What was the goalkeeper doing, lad? That's the question. He was just terrible. That's 3. 5. Take your money. Demikian segmen berita kali ini. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk mendapatkan update informasi lainnya seputar UFC. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.